Di video ini kita akan mendesain dan menganimasikan mekanisme couple garden atau universal join, dan hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Ya, kita langsung aja. Oke, kita mulai. Di depan kita ada sebuah alat. Sebut saja ini alat pemutar. Pemutar apa ya? Ya, ini cuma konsep aja. Alat ini memiliki engkol di sini dan juga semacam baling-baling, tapi kok tebal banget ya. Ya, saya yang rancang, saya yang bingung sendiri ya. Ya, apapun itu. Silahkan teman-teman namai sendiri. Ini cuma konsep aja sih. Ya, kita akan menambahkan couple garden di sini. Jadi kita mau menghubungkan antara shaft ini dengan shaft ini supaya ketika ketika kita memutar engkolnya, ini juga bisa ikut muter. Ya, kita mulai aja. Kita insert komponen, new part. Lalu pencet escape ya tadi, biar centang hijaunya hilang. Lalu kita klik edit part. Lalu kita bikin di sini. Klik permukaan ini, klik sketch, klik circle atau lingkaran. Gambar lingkaran di sini. Diameternya saya kasih 30. Oke, kemudian saya kasih ini lagi, circle lagi, diameternya 20. Kemudian boss extrude ke belakang, kasih oke 40, oke 30 aja deh, 30 aja. Oke, setelah itu kita tambahin lubang di atas ini untuk menguncinya. Klik permukaan ini, sketch, lalu convert entities, kemudian line, tarik ke atas seperti ini, pasin di titiknya. Oke, kemudian exit sketch, lalu kita ke feature, pilih reference geometry plane. Lakukan seperti ini. Lalu klik kanan plane-nya. Klik kanan sketch. Kemudian pilih center line. Kemudian tarik garisnya seperti ini. Pencet Ctrl, klik kiri ini dan ini. Lalu pencet coincident. Lalu pilih circle. Taruh di sini di tengah-tengah. Kasih diameter 9. Kemudian ke feature, cut extrude. Pilih true all. Oke. Oke, ini sketchnya kita hide, kita sembunyiin. Nah, kemudian di permukaan ini klik kiri, lalu pilih sketch, kemudian pilih center rectangle, klik, kemudian cari titik tengahnya seperti ini ya. Oke, kasih dimensi, saya kasih panjangnya 40 mm, kemudian lebarnya saya kasih 32. Oke, kemudian saya pergi ke sheet metal. Saya pilih ini. Tebelnya saya kasih 5 mm. Ini arahnya dibalik. Pilih yang reverse direction. Lalu klik OK, langsung klik OK. Nah, kemudian ke ini, masih di tab sheet metal. Pilih edges flange. Bahasaku udah bener belum ya? Edges flange.
Tolong koreksi kalau salah. Oke, lalu pilih ini edges-nya atau tepinya. Satu lagi di sini. Tarik. Ya, saya kasih 30. Kok malah kebalik. Ya, ke sini. Kemudian flange position saya pilih yang material inside di sini. 30 kurang kayaknya. 35. Oke. Oke, lalu bagian sini saya lubangin. Saya pilih circle di sini, kasih 9. Ini 12. Jangan 9 deh, kasih 11. 9 aja. Orang cuma konsep. Kemudian ke feature, cut extrude. Pilih through all. Kemudian kasih fillet supaya nggak tajam. Di sini, di sini, di sini dan di sini. Saya biarin nilainya 10 mm filletnya. Oke, lalu biar manis, ini kita kasih gula, Kita kasih chamfer di sini. Nilainya saya kasih 1. Oke. Kemudian ini diklik kanan ke list extra referensinya, break all. Kenapa saya lakukan hal itu? Karena supaya ketika saya geser part ini, supaya bentuknya nggak berubah. Karena kalau belum di break, itu artinya bagian lingkaran ini akan nempel di sini. Kalau nggak salah di dua video sebelumnya saya sudah jelasin, tapi di video kali ini nggak akan saya jelasin. Saya hanya akan fokus ke pembuatan ini gardan couple-nya atau universal join-nya. Oke, ini kemudian saya kasih warnanya, saya kasih hitam kali ya. Saya kasih hitam, ya hitam aja. Oke, kemudian ini saya save. File, save as. Saya kasih nama ini. Teman-teman boleh kasih nama sesuai yang teman-teman suka dan mudah diingat. Oke, kemudian saya ukur jaraknya ini ke evaluate, measure. Ini kesini berapa sih? 15. Oke, saya mau membuat lubang tab di sini. Berhubung part yang ini sama dengan part ini, maka ketika saya edit ini juga akan ikut berubah. Oke, pilih part ini, pilih edit part. Klik kiri di sini, sketch. Lalu convert entities, pilih line, tarik garisnya seperti ini, cari titik ya keempat titik ini biar lurus. Oke. Kemudian exit sketch. Lalu ke feature, reference geometry plane. Klik titik ini, kemudian sama garis ini. Kemudian klik OK. Lalu klik kanan di plane-nya, sketch. Kemudian pilih center line, tarik sejauh 15 mm. Kemudian saya bikin circle di sini sembarang aja. Saya ke tab surface. Kalau di tempat teman-teman belum muncul, klik kanan aja sembarangan di sini di mana aja. Lalu ini surface-nya dicentang. Oke, kemudian saya klik planar surface. Oke. Saya mau ngapain sih di sini? Saya mau nambah lubang tab. Ini sebagai bidang datarnya karena ini adalah lengkungan.
Kalau di SolidWorks nggak bisa langsung di sini, harus ada bidang datarnya. Ya, lalu saya klik kanan di sini, klik sketch, klik convert entities, exit sketch, lalu ke feature, ke ini, ke lubang hole. Kita posisiin dulu di sini. Nah, nyetingnya belakangan, saya pilih yang lubang tab. Saya biasa menggunakan standar unsymmetric. Ininya saya pakai M8 kali 1,25 standar, ulir standar. Lalu klik OK. Oke, ini sketchnya saya hidden. Lalu ke direct editing, sama seperti surface tadi, kalau belum muncul klik kanan di sembarang tempat, ini dicentang. Lalu pilih delete keep body, saya klik kiri ini, klik OK. Oke, biar manis kita kasih chamfer, biar manis dan sudutnya nggak tajam. Ini nilainya sudah 1, udah oke. Nah, yang ini juga ikut berubah karena ini dan ini adalah part yang sama. Oke, kemudian ini kita klik di sini, pilih matte, kemudian klik permukaan ini, oke. Lalu klik ini, lalu klik kiri ke ini. Nah, jadinya dia menyatu. Oke, kemudian kita copy ke sini. Kita copy ke sini. Caranya pencet kontrol, kontrolnya ditahan, lalu arahin kursor ke sini, ke edges-nya atau ke titiknya, klik kiri, tahan, geser. Ya. Oke, kemudian ke assembly, saya ke move component, pilih yang rotate komponen, saya putar kayak gini, lalu escape, saya klik permukaan ini, pilih matte, lalu ini saya klik, sama seperti tadi, lubang ini ketemu lubang ini. Oke, save dulu biar nggak hilang. Oke, jadi ini adalah kepalanya udah jadi, tinggal sambungannya. Nanti masih ada cross joinnya. Jadi kalau di gardan umumnya ada semacam batang berbentuk plus di sini. Itu nanti sebagai fungsinya sebagai cross joinnya. Oke. Oke, sekarang kita bikin cross joinnya. Pertama-tama kita lurusin dulu. Caranya klik matte. Ini diklik multiple matte mode, kemudian pilih yang matte paralel, pilih permukaan ini pertama kali, kemudian klik kiri ini dan juga ini, klik centang, kemudian ini klik yang use for positioning only karena kita cuma gunakan untuk memposisikannya aja, lalu klik centang. Oke, kemudian kita tinggal gambar cross joinnya. Saya nggak akan gambar detail karena ini hanya konsep aja. Kalau gambar detail artinya gambar itu siap untuk difabrikasi, tapi saya nggak akan bikin gambar semacam itu karena lama. Saya bikin konsep kasar aja sih. Oke, kemudian insert komponen new part. Oke, pencet escape supaya centang hijaunya hilang. Lalu ke sini klik, pilih edit part. Klik permukaan ini, klik kiri, kemudian sketch. Oke. Kemudian pilih lingkaran, circle. Arahin ke tengah sini. Ya. Diameternya kasihlah 20 misalnya. Ke ini evaluate, ke measure kita ukur nih berapa, 30 mm. Oke, kemudian kita boss extrude di direction 1 kasih 30 mm ya, klik OK. Nah, kemudian kita bikin ke arah sininya nih. Caranya gini, ini diklik kanan, isolate. Oke, klik ini, edit part, kemudian pilih reference geometry, plan,
Lalu klik permukaan ini dan ini. Centang oke. Klik kanan plane ini, sketch. Atau kalau misalnya plane-nya hilang, tinggal ke history tree-nya, plane-nya ada di sini, lalu klik sketch. Pilih ini, convert entities. Oke. Kemudian ini diklik kiri, dibikin construction geometry biar nggak ke extrude. Oke, kemudian pilih ini center line, tarik kayak begini. Kemudian ini dipencet kontrol, klik kiri garis ini, lalu klik kiri titik ini. Kemudian kan muncul dialog box kayak gini, pilih make midpoint, titik di tengah-tengah. Oke, ini belum lurus terhadap sumbu Z, kita lurusin. Caranya klik kiri, pilih yang ini make vertical. Oke, kasih dimensi ini 30 sama. Oke. Oke, kemudian klik exit sketch, lalu ke feature, ke reference geometry plane. Pilih ini, klik ini, lalu sama klik kiri garis ini, klik OK. Kemudian klik kanan di plane ini, pilih sketch, lalu ambil circle, gambar di sini, kasih diameter yang sama, misalnya, bukan misalnya sih, diameternya udah 20. 20. Oke, kemudian ke feature, boss extrude up to vertex, pilih yang ini. Iya, ujung garisnya tadi, lalu klik OK. Lalu garis ini kita hide, kita sembunyiin. Kemudian klik di sini, pilih sketch, lalu pilih circle, gambar di sini, kasih diameter 9. Lalu ke feature, cut extrude, Ctrl Alt, sama dengan yang di sini. Ini saya kecilin aja deh diameternya, kan 20, saya jadiin 16. Ini juga sama, saya jadiin 16. Kemudian saya kasih pemanis dikit, chamfer, saya kasih coba 1. Oke. Ya, sekali lagi ini hanya konsep ya, saya nggak gambar detail di sini. Saya kasih fillet, bisa nggak ya? Oh, kegedean. 1, 2. Ya, biar lebih manis. Lalu klik kanan part ini, kita pergi ke list external referensi, break all, supaya kalau partnya ini kita pindah-pindahin, kita geser-geser, bentuknya nggak berubah. Oke, kemudian saya kasih material, misalnya materialnya ini besi baja. Saya kasih warna warnanya misalnya kuning, biru udah, hijau aja lah. Oke, ini kita klik open, lalu file, save as. Nah, simpan partnya secara eksternal, simpan di folder teman-teman sekalian. Soalnya tadi partnya masih ada di dalam assembly. Kalau partnya masih di dalam assembly, itu biasanya gampang hilang gitu kalau assembly-nya kita copy ke tempat lain. Jadi kita harus save secara eksternal. Oke, kemudian saya gambar batangnya di sini. Di insert komponen, pilih new part lagi, lalu pencet escape supaya centang hijaunya ini hilang. Klik part ini, edit part, klik permukaan ini, pilih sketch, lalu pilih circle,
gambar circle di sini, kasih diameter 8. Oke, kemudian ini ke evaluate, kita ukur ini lebarnya berapa. Salah tadi, 40. Oke, kemudian ke feature, boss extrude, kasih nilai 40. Oke. Oke, kemudian kita ke direct editing, ke move face, pilih yang offset, kemudian klik permukaan ini dan ini, nggak usah banyak-banyak, kasih aja 5 mm. Oke. Oke, kemudian klik permukaan ini, pilih sketch. Oh iya, ini kan cuma konsep, bukan part fabrikasi. Oke, ya cuma konsep kan, cuma konsep, jadi gini aja lah. Nanti kalau untuk versi part fabrikasi, barangkali saya akan bikin kontainer sendiri yang khusus part-part detail. Nanti barangkali kalau ada waktu nanti saya bikin. Insya Allah saya bikin kalau saya ada waktu. Oke, jadi ini konsep aja ya. Kalau di versi part fabrikasi di sini akan ada snap ring. Snap ring itu bentuknya kayak gini. Dia buat ngunci sih dia itu. Kita ke toolbox. Snap ring. Teman-teman bisa akses snap ring di toolbox. Saya tunjukin seperti apa bentuknya. Ya, berhubung saya pakai ANSI, saya pilih yang ini. Ini nih, retaining rings. Ya, pilih yang eksternal. Ya, ini yang saya maksud. Tinggal di drag and drop aja. Ini kan shaft 8, jadi minimal 10. Yang ini nih kayaknya. Nah, ini bisa nih 8, tinggal di oke. Nah, nanti ini ditempatin di sini nih. Ditempatin di sini. Tapi saya nggak akan ngasih ini dulu. Tadi cuma penjelasan singkat aja. Nanti ditempelin di sini. Oke, ini diklik kanan, list external referensi, break. Oke. Kemudian materialnya besi seperti biasa. Saya kasih warna ini merah biar kelihatan karena partnya kecil. Saya kasih warna merah ya. Oke, kemudian ini diklik kanan, bikin float, klik kanan, float juga. Klik permukaan ini, klik kiri, pilih matte, pilih yang ini, multiple matte mode, klik ini dan ini. Kemudian scroll ke atas, ini diklik lagi, klik permukaan ini dan ini. Kemudian kita scroll ke bawah, pilih advanced matte, pilih yang width, kemudian klik ini dan ini, kemudian ini dan ini. Oke. Kemudian pencet Ctrl, kemudian klik kiri, tahan, geser. Lakukan hal yang sama untuk pin juga. Oke, lalu klik kiri ini, pilih matte, ini diklik, klik kiri ini dan klik kiri ini. Oke, lalu ini kita klik lagi, uncentang, ke advanced matte, pilih yang width, klik kiri ini, dan ini biar posisinya lebih ke tengah. Klik OK. Kemudian balik ke standar matte, klik kiri ini dan ini. Oke.
Oke, kemudian pencet kontrol, klik kiri ini, tahan geser. Oke, kemudian mana sih tadi, ke move komponen, di panah bawahnya ini pilih rotate, ini diputer kayak gini. Oke, kemudian klik kiri ini di mat ke sini. Kemudian yang ini ke sini. Ini kayaknya aku bikin kesalahan deh di sini. Ini mana bisa tembus kayak gini. Oke. Nah, ini kita hapus saja. Klik ini, klik kanan. Mana sih delete-nya? Ini dia. Oke, aku bikin kesalahan di sini. Kita akan benerin. Ini di klik kanan, isolate. Nah, kemudian klik ini, edit part. Klik ini. Ini kan ada cut extrude nih, coba disuppress dulu. Oke, klik kanan, delete. Ini di delete juga. Kemudian ini diklik, pilih sketch. Ya, sekali lagi ini cuma konsep aja, jadi part ini nggak detail. Jadi memang bukan untuk fabrikasi, tapi sebatas untuk konsep aja, untuk kita semua supaya lebih mengerti, lebih memahami. Oke, boss extrude kasih nilai 10 misalnya. Oke, ini juga langsung aja klik ini, di convert entities, boss extrude. Oke, kasih chamfer, banyakkan, nilainya 1, saya pakai 1, exit. Kemudian ini kan merah semua nih. Nah, ini kan merah nih, ya kan? Edit. Nah, ini kan harusnya kan matte yang apa namanya, silinder atau as warna merah tadi. Ini kita gantiin dengan ini, lalu centang. Yes, replace all other matte reference. Oke, udah oke semua. Ini sudah oke. Bagaimana dengan ini? Ini juga oke. Oke. Tadi saya ngehapus ini ya. Harusnya tadi saya save dulu. Saya save nggak ya itu? Oh, ternyata nggak ke save itu. Ya, nggak ke save. Oke, kita gambar lagi shaft-nya yang merah tadi. Pilih measure, ini panjangnya adalah 40, diameter 8, 40, saya kasih 50 deh. Saya gambar terpisah aja ya, seperti ini. New part. Oke, saya pilih right plane, circle, kasih diameter 8. Kemudian ke feature, boss extrude, saya kasih nilai 50, enter. Material baja harden, warnanya saya kasih warna merah. Oke, kita ke feature lagi, kasih chamfer, nilainya 1, kita save. Saya kasih nama ini sesuai urutan. Oke, teman-teman bisa langsung mengcopy paste ini. Caranya ke Windows, tile vertically. Nah, kemudian pencet kontrol, tombol kontrolnya dipencet,
lalu klik kiri, tahan, geser ke Windows selanjutnya. Nah, seperti itu. Ini kita close, lalu ini kita maximize lagi. Oke, ke assembly, ke ini bagian bawahnya move component, pilih rotate, di rotate. Pencet tombol kontrol, klik kiri di sini, tahan, geser. Oke. Ini kita akan mat ke sini dan ke sini. Nah, ini juga sama, ini di copy dulu. Di mat dulu ke sini. Mat sini. Dan ini ke sini. Iya, seperti itu. Lalu ini di mat ke sini. Setelah ini ke advance mat, pilih yang width. Klik ini, dan ini. Oke. Masih di advance mat, pilih width. Gak apa-apa, bisa di mat concentric dulu atau mat width dulu, sama aja. Pilih ini, dan ini. Oke. Balik ke standar mat, ini diklik lalu di mat ke sini. Oke. Save dulu biar nggak hilang. Oke, kemudian ini diklik mat ke sini. Ya. Sekarang kita ukur nih. Ke evaluate, measure. Kita ukur ini. Ini ke sini berapa? 106,43. Kita akan pakai nilai 106 aja. Oke. Ini diameternya kalau nggak salah 20. Oke. Kita akan bikin shaft di sini. Jadi ini bukan tipe kopel yang las-lasan ya, tapi tipe kopel yang baut-bautan. Tapi sekali lagi ini cuma konsep, ini bukan ukuran aslinya. Saya nggak gambar detail. Oke, langsung aja ya. New part. Oke, saya pilih right plane, kemudian saya pilih circle, diameternya saya kasih 20, lalu ke feature, boss extrude, saya kasih nilai 106 tadi. Oke, balik lagi ke assembly, cek dulu ini kesini berapa, measure, ini kesini 15. Oke. Saya klik permukaan ini, pilih sketch, kemudian saya pilih line, saya tarik ke sini, escape, exit sketch, ke feature, reference geometry, plane, lalu klik kiri titik ini dan garis ini, klik OK. Klik kanan ini sketch, lalu saya pilih center line, saya kasih ini 15, saya kasih lingkaran bebas karena saya mau bikin bidang datar di sini. Ke tab surface, pilih planar surface. Oke, ini plannya kita hide, ini sketchnya kita hide. Lalu permukaan ini kita klik kanan sketch, convert entities, exit sketch, kita ke feature, pilih hole, kemudian di posisi dulu aja seperti ini, lalu pergi ke sini, kita setting, ini udah oke. Saya pakai diameter 9, maka lubang tabnya adalah tab M8. Oke, ini masih sama seperti tadi, tinggal saya klik OK. Ini sketchnya saya hide, kemudian saya ke direct editing,
pilih delete atau keep body, klik ini, oke. Kemudian saya save dulu biar nggak hilang. Oke, sama seperti tadi ketika mau mengcopy tinggal detail vertically, pencet Ctrl tahan, klik kiri tahan, geser, ya dia udah berpindah ke halaman selanjutnya. Ini kita close, ini kita maximize. Oke, kemudian ini kita klik kiri, klik mat, klik di sini. Oke, kemudian ini mundurin, klik kiri ini, mat ke sini. Oke. Ini ditransparanin dulu. Evaluate, measure 76,44. Oh, jaraknya koma-koma. Ini diklik kanan, isolate. Ini di edit part, ke feature, pilih reference geometry matte, klik kiri di sini dan juga di sini. Oke, kemudian mirror, di feature mirror, pilih feature atau mirror, pilih ini kan udah otomatis keklik tadi. Tapi kalau belum keklik, tinggal diarahin kursornya ke sini, klik plane-nya tadi. Ini partnya yang biru ini. Oke, klik ini plane-nya, feature-nya lubang ini. Oke, kalau gagal gini coba geometri pattern-nya dicentang. Di oke lagi. Oke, berhasil kali ini. Nah, ini ada sedikit. Ini sebenarnya kalau di aktual udah bisa dibaut sih ini sebenarnya. Walaupun miring dikit ya, sebenarnya sudah bisa dibaut. Cuma kalau di SolidWorks kan dia harus apa namanya? Harus pas banget ya. Jadinya kita mesti akalin ini. Kita mesti akalin. Caranya gimana ya ini? Kan bisa muter nih. Oke, kita manfaatin plane. Kita klik ini, edit part, kemudian pilih ini, sketch, convert entities, line, ini tarik ke samping sini, exit sketch, kemudian ke feature, reference geometry plane, pilih titik ini dan garis ini, pilih OK, klik kanan di sini, nggak usah ding, lalu ke tanda panah di samping mata, pilih plane-nya on. Oke. Lalu plane 3 ini diklik kiri, kemudian di mat, pilih mat paralel, kemudian diklik yang ini ya. Oke, sekarang coba kita puter. Ini kita balikin lagi, pilih tanda panah di samping mata ini, lalu plane-nya diklik lagi biar hilang. Ini kita kasih material misalnya dibedain, misalnya beras, nah, kuning. Oke, oh iya, ini sketchnya di hidden dulu, save. Oke, sekarang kita coba putar. Lihat, sekarang ini udah nyambung nih, putarannya udah nyambung. Ya, sekali lagi catatan buat teman-teman, jangan khawatir dengan ukuran yang koma-koma tadi. Ini sebenarnya di aktualnya nggak ada masalah. Cuma emang kalau di software dia emang harus benar-benar pas. Sebenarnya bisa dibikin pas. Saya langsung gambar di sini bisa. Cuma saya menghindari di beberapa kondisi saya menghindari hal itu supaya nanti kalau pas digambar 2D itu bentuknya apa namanya, dia view-nya lurus. Soalnya kalau langsung gambar di sini dia view-nya bisa ya seperti itu, miring kayak gitu. Nanti harus dilurusin dulu. Tapi bebas sih, terserah mana yang enak menurut teman-teman sekalian. Ya, intinya ini udah bisa muter.
Nah, ini biar lebih real lagi nih, coba saya edit. Ininya saya edit, klik kanan isolate, saya bikin ini, saya kepras dikit seperti ini maksudnya. Coba diperhatiin. Ya, seperti ini. Nah, maksudnya biar putranya tuh kelihatan gitu loh. Barangkali ini juga ini. Chamfernya saya kecilin 0,5 aja. Oke. Ya, dengan begini kan putranya bisa lebih kelihatan karena ada bidang datar di situ yang kelihatan garisnya di sini. Save dulu biar nggak hilang. Nah, kelihatan kan? Dia muter. Oke. Oke, sekarang kita ke motion study. Ini kita zoom in biar angka satunya kelihatan. Ini ditarik mundur. Oke, teman-teman kalau mau memposisikan ini view-nya, caranya di orientation and camera view, diklik kanan. Ini dipencet nih. Nah, sampai ininya nggak ada kotakannya. Nah, lalu ini biarin ininya ada di nol ya. Jangan sampai ada di sini, pas ini ada di titik nol. Oke, saya memposisikannya seperti ini misalnya. Ya, kayak gini. Lalu ini diklik kanan lagi, diklik lagi sampai muncul kotakan kayak gini. Oke, lalu saya mau memulai ini itu dari sini. Dari 0,5. Oke. Oke, kemudian ini saya open. Saya pakai motor. Saya pilih rotary motor. Saya pilih permukaan ini buat diputer. Saya pilih constant speed, RPM-nya misalnya 30 RPM. Ini biru-birunya saya geser kayak gini. Kemudian ini biru-biru yang di sini saya geser lagi. Oke, misalnya saya mau ini berputar selama 7 detik, 6,5 detik karena mulainya dari 0,5. Ini saya taruh di 0,5. Lalu saya arahin kursornya ke sini, saya klik kiri di sini. Lalu saya calculate. Lihat, dia sudah bisa muter. Oke. Ini saya kasih nama view 1. Oke, saya mau bikin satu view lagi. Caranya klik kanan, copy studi. Ini saya rename jadi view 2. Lalu ke orientation and camera view, diklik kanan. Ini diklik lagi sampai kotakan yang mengelilingi ini hilang. Saya mau view keduanya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Lalu ini orientation and camera view, saya klik kanan.
disable. Oke, ini saya play. Oke, sekarang ini saya simpan ke dalam format video. Caranya pilih yang ini, save animation. Oke, saya kasih nama yang sama dengan assembly-nya. Saya kasih V1 karena ini view 1. Aspek rasio saya biasanya pakai 16:9. Nah, ini yang saya maksud. Kalau teman-teman ketemu kayak gini, ini kepotong, ini kan kepotong nih. Oke, ini di close dulu. Ini kursornya klik kiri di sini. Ini orientation and camera view, diklik kanan. Ini diklik sampai ininya nggak ada. Lalu diarahin. Nah. Ya kayak gini lah lebih. Lalu coba save animation lagi, pilih aspek rasionya. Oh, masih ke sini, berarti kurang geser ke kiri nih. Ya, saya geser dikit. Ya, saya atur lagi. Oke, dia udah di dalam frame. Geser dikit lagi aja. Ya. Oke, udah pas. Balik lagi ke orientation and camera view, klik kanan, ini diklik lagi sampai ini jadi kayak gini. Oke, kemudian ini saya save animation. Saya pilih aspek rasio 16:9. Frame rate saya biasanya pakai 25. Ini saya kasih nama V1, V1. Lalu save. Outputnya kadang-kadang tiap software beda. Ada yang bisa langsung MP4, tapi kalau di tempat saya dia outputnya adalah AVI dan ukurannya gede. Nanti setelah outputnya selesai, nanti akan kita kecilin. Oke, ini saya skip aja. Oke, kalkulasinya sudah selesai. Tadi sengaja saya skip soalnya proses kalkulasinya di tempat saya makan waktu 5 menit. Itu kelamaan kalau saya biarin. Sekarang ke view 2. Sama, ini saya coba save dulu dengan saya coba preview dulu dengan 16:9. Ya, ini bagian gagangnya juga ketutupan. Maka saya pergi ke orientation and camera view, ini saya klik, lalu saya geser dikit. Nah, kalau ininya nggak diarahin ke sini, ini akan seperti ini. Lalu apa namanya? Ini apa ya sebutannya tuh? Key point kali ya. Ya saya sebutnya key aja. Key-nya diklik kanan, di delete. Lalu klik kiri di sini. Ya. Kemudian balik lagi ke sini, orientation and camera view, klik kanan. Oke, ini masih belum dibalikin, jadi bisa langsung saya geser. Ya, saya cek lagi. Oke, udah oke nih. Lalu ini saya klik kanan, saya klik. Ya, saya kunci. Kemudian saya save animasinya. Saya pakai 16:9 untuk aspek rasionya. Frame per second 25. Ini saya kasih nama V2. Save. Oke, sekali lagi ini akan saya skip karena ini akan makan waktu 5 menit di tempat saya. Oke, kalkulasinya sudah selesai. Sekarang kita buka foldernya. Nah, ini dia videonya. Ini dan ini. Ukurannya satu video 270 MB. Jadi kalau saya kirim lewat WhatsApp ini nggak akan muat. Bahkan email pun juga nggak ada yang muat ukuran segini di 2022 ini, setahu saya sih. Nggak tahu, mungkin di masa depan bisa muat segini, tapi ini kegedean terus terang buat saat ini. Oke, jadi kita akan kecilin video ini sekaligus menggabungkannya. Saya biasa pakai tools AVC atau Any Video Converter. Ini tinggal saya drag ke sini. Ini juga. Oke, kemudian ini
Saya join. Video size udah oke, 120 kali 720, quality high. Video option ini ya udah X264, 4000, frame rate 60 fps. Audio ini nggak ada audionya, jadi saya disable aja. Lalu calculate. Sekarang kita buka output foldernya. Caranya klik kanan, open destination file location. Nah ini di cut paste, di cut, kemudian di paste ke sini. Nah ukurannya dia cuma 6,5 MB, jauh berkurang. Oke, lalu AVC nya kita close. Ini yang gede kita hapus. Ini kita rename. Nah lalu kita play. Ya, demikian hasil animasinya. Dan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Video berjudul cara mendesain dan menganimasikan mekanisme couple garden atau universal join pakai SolidWorks. Ya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi.